manusia. Seseorang bisa terjangkit penyakit kuru jika prion masuk ke dalam tubuhnya. Sebagian besar kasus penyakit kuru muncul pada tahun 1950 hingga 1960 di negara Papua Nugini, tepatnya pada suku Fore akibat ritual kanibalisme dengan memakan otak manusia yang sudah meninggal dunia. Hai, kembali lagi di channel Santri Entertainment bersama saya yang akan mengungkap penyakit kuru, penyakit langka karena makan otak manusia. Penyakit kuru merupakan penyakit langka yang menyerang sistem saraf dan bisa berakibat fatal. Kondisi medis ini disebabkan oleh protein abnormal bernama prion yang ada di dalam otak manusia. Seseorang bisa terjangkit penyakit kuru jika prion masuk ke dalam tubuhnya. Sebagian besar kasus penyakit kuru muncul pada tahun 1950 hingga 1960 di negara Papua Nugini, tepatnya pada suku Fore akibat ritual kanibalisme dengan memakan otak manusia yang sudah meninggal dunia. Penyakit ini dapat menyerang cerebellum, otak kecil yang bertanggung jawab dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Penyakit kuru sendiri masuk ke dalam golongan penyakit bernama transmissible spongiform encephalopathis atau penyakit prion. Prion adalah protein abnormal yang jumlahnya dapat berlipat ganda di dalam otak dan mengganggu fungsi otak. Namun, prion bukanlah makhluk hidup dan tidak bisa bereproduksi. Tidak hanya penyakit kuru, prion dapat menyebabkan penyakit lain seperti penyakit Sever-Chepko hingga penyakit Kearns-Mansfield-Steinke. Namun, prion bukanlah makhluk hidup dan tidak bisa bereproduksi. Tidak hanya penyakit kuru, prion dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Seseorang dapat terjangkit penyakit kuru karena praktik kanibalisme, tepatnya saat ia memakan otak manusia yang sudah terinfeksi oleh prion. Tidak hanya itu, penyakit ini juga bisa ditularkan jika seseorang menyentuh luka terbuka pada tubuh penderita penyakit kuru. Dahulu, ada sebuah ritual pemakaman yang dilakukan masyarakat Fore dengan memakan otak kerabatnya yang sudah meninggal. Penderita penyakit kuru kebanyakan adalah wanita dan anak-anak karena mereka menjadi peserta utama dalam ritual ini. Pemerintahan Papua Nugini pun sudah meminta masyarakat Fore untuk tidak melakukan praktik kanibalisme ini lagi. Namun, sejumlah kasus penyakit kuru masih tetap bermunculan karena masa inkubasinya cukup lama hingga 30 tahun. Meski begitu, penyakit ini tetap menjadi penyakit yang langka. Kuru memiliki arti menggigil atau gemetar dalam ketakutan. Keduanya dapat mendeskripsikan gejala-gejala penyakit kuru. Yang pertama, sulit berjalan. Kedua, koordinasi gerakan tubuh yang buruk. Tiga, sulit menggenggam sesuatu dengan tangan. Empat, menggigil dan gemetar. Yang kelima, sulit menelan makanan. Enam, tidak bisa berbicara dengan jelas. Tujuh, perubahan suasana hati yang tidak menentu. Delapan, tremor. Sembilan, euforia. Dan yang terakhir, demensia. Gejala-gejala penyakit kuru akan muncul dalam 3 tahap. Di tahap pertama, penyakit kuru, penderitanya akan mulai kesulitan menyeimbangkan dan mempertahankan postur tubuh. Di tahap kedua, penderitanya akan mulai tidak bisa berjalan. Pada fase ini, tubuh mereka akan mulai gemetar atau adanya gerakan sentakan yang tidak disadari. Pada fase terakhirnya, penderita penyakit kuru hanya bisa terbaring di tempat tidur dan bahkan mengompol di atas kasur. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk berbicara dan menunjukkan gejala demensia atau perubahan perilaku. Pada fase ketiga penyakit kuru, penderitanya akan merasa kelaparan dan mengalami malnutrisi. Namun, sebagian besar penderita penyakit kuru juga bisa meninggal dunia akibat pneumonia. Penyebab dari penyakit kuru tersebut itu berdampak lokal pada masyarakat Fore dan yang menikah dengan mereka. Masyarakat Fore memiliki tradisi untuk memasak dan mengonsumsi anggota mereka yang telah meninggal sebagai simbol kehormatan dan berkabung. Karena otak adalah organ yang tinggi kandungan protein prion, wanita dan anak-anak yang mengonsumsi otak dan jeroan memiliki kemungkinan tinggi untuk terinfeksi dibandingkan dengan pria yang memakan daging. Prion sendiri merupakan protein yang menyebabkan penyakit kuru. Kuru disebabkan oleh protein prion. Terdapat 2 jenis prion, yaitu PRPC yang terlipat dengan benar dan PRPSC yang salah lipat dan menyebabkan penyakit. Kedua jenis tidak berbeda pada urutan asam amino, tetapi berbeda pada struktur sekunder dan tersier. PRPSC memiliki banyak beta sheets atau lempeng beta, sedangkan PRPC memiliki banyak alpha helix atau puntiran
alfa. Perbedaan ini menyebabkan PRPSC kebal terhadap degradasi protein oleh enzim atau secara fisik dan kimia. Terdapat dugaan bahwa PRPSC mendorong perubahan PRPSC menjadi PRPSC yang kemudian mengubah protein PRPC lain. Hal ini menyebabkan reaksi berantai berupa pertumbuhan yang cepat dan kemudian memunculkan penyakit prion. Baik, sekian mengenai penyakit kuru yang merupakan penyakit langka karena memakan otak manusia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Santri Entertainment untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.